Kalau untuk untungnya itu ya alhamdulillah bisa bikin rumah. Alhamdulillah, luar biasa ya. Dan makanya itu saya dari sekarang sampai dari sekarang sampai sekarang saya itu Semangat ya. semangat menanam cabai. Hai sobat petani muda, ketemu lagi di channelnya Non Lestari. Kali ini saya bersama dengan petani muda kita ya dari Desa Enggalrejo, Kecamatan Adiluwe, Kabupaten Pringsewu. Dalam kesempatan ini ya, yes. yang di samping saya ini adalah namanya Mas Amri. Ya. Umur 27 tahun. 27 tahun. Sudah menikah? Sudah menikah, alhamdulillah ya. Udah. Beliau ini adalah petani yang luar biasa ya. Memulai tahun 2014, awalnya nanam sayuran, terong dan tomat. Kurang lebih 2 tahun ya. Ya, 2 tahun. 2 tahun nanam. Kemudian karena menurut Mas Amri ini hasilnya kurang memberi kejutan. Ya, memuaskan. Sehingga hasil dari nanam tadi itu dikumpulkan, memberanikan diri untuk terjun menjadi petani cabai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fatur Amri, biasa dipanggil Amri. Umur 27 tahun. Alamat Desa Enggalrejo, Kecamatan Adiluwe, Kabupaten Pringsewu. Awal saya menanam itu pada tahun 2014. Dan sebelum saya menanam cabai, saya awalnya itu menanam terong, tomat, dan sejenis sayuran lainnya. Nah, di saat itu saya itu awalnya menanam itu karena orang tua juga petani, dan saya itu juga sering membantu orang tua itu. Jadilah saya ingin mencoba menanam sendiri. Nah, waktu itu saya selama kurang lebih 2 tahun saya itu menanam terong dan tomat. Dan kemudian itu saya merasa mulai membosankan karena hasil menanam terong dan tomat itu belum memuaskan dan gak ada kejutannya. Kemudian saya mencobalah belajar menanam cabai. Sobat petani muda, inilah tanaman saya yang menurut saya ini udah maksimal dan buahnya pun lumayan bagus. Dan saya merawat ini dari awal penyemaian itu saya merawat dari kecil. Semaian terutama kalau menanam terutamanya itu pada bibitnya. Kalau bibitnya bagus ya insya Allah kedepannya bagus. Dan untuk pola tanam saya itu jarak tanam itu 65 kali 50. Dan hasilnya ya ini hasilnya. Ini untuk kalau melihat tanaman yang sudah seperti ini, kira-kira butuh berapa waktu lama sampai menuju panen? Ini kurang lebih 1 minggu lagi udah bisa dipetik. Dan ini udah ada yang merah dan saya belum memetiknya, nunggu yang lain biar berbarengan. Dan kalau udah ada yang merah saya petik.
dalam satu pohon cabai ini bisa menghasilkan berapa gram atau kilogram atau apa biasanya? Kalau satu pohon ini kalau maksimalnya ya bisa 1 kilo, kalau kurang maksimal ya setengah kiloan lah, itu udah termasuk Dan berapa kali bagus. Ini kalau panennya itu 15 kali petikan itu udah, menurut saya itu udah banyak. panen? 15 kali ya. Biasanya nih kalau sudah panen dijual ke apa ya, pengepul atau diantar ke pasar atau gimana? Ini penjualannya itu ke pengepul dan nggak pernah dibawa pacar sendiri ya, udah ada yang apa, yang ngambil barangnya. Sekarang harganya berapa Mas Andri? Kalau sekarang sih sekitar 12.000 per kilo. Tapi itu sudah untung ya? Ya kalau hasilnya memuaskan dan hasilnya maksimal itu ya udah ada untungnya, secara kayak modalnya juga udah kembali. Pengalaman harga paling mahal atau paling tinggi itu di kisaran berapa untuk pengalaman menanam cabai ini? Pengalaman saya itu waktu menanam cabai itu pada di lahan sawah, itu saya menanam cabai itu sekitar 1/4 hektar. Itu saya dapat harga paling tinggi itu 40.000, Mantap ya. 40.000 dan tapi ya rata-rata 30.000. Tapi Yang paling tadi itu yang ditahan tadi ya, sampai untungnya 50 juta. iya itu waktu awal saya menanam sampai dapat 50 juta itu bagi saya wah sangat luar biasa, karena saya baru pemula. Untuk apa itu untungnya itu? Kalau untuk untungnya itu ya alhamdulillah bisa bikin rumah, Alhamdulillah luar biasa ya. dan makanya itu saya dari sekarang sampai sampai sekarang saya itu Semangat ya. semangat menanam cabai, Ya. walaupun hasilnya tuh tiap menanam itu nggak mesti sama. Kalau kerugiannya, tadi kan cerita kerugian, tapi banyak untungnya lah ya. Ya kalau selama ini masih banyak untungnya. Ya kalau bisa untung terus. Ya kalau bisa. Walaupun yang namanya untung rugi itu adalah hal yang lumrah dalam Iya. sebuah usaha. Dan waktu itu saya pernah nanam di tahun 2018 itu saya mengalami kegagalan. Dan kegagalan itu bukannya saya kapok, tapi terus belajar, mencari ilmu, tanya-tanya sama teman, dan saya menanam lagi. Nah itu kuncinya ya, harus tidak putus asa, terus belajar ya. Iya. Kalau dalam proses menanam cabai ini, apa ya, problem atau permasalahan atau musuh terbesarnya itu apa sih? Kalau masalahnya ya cabai ini kan gampang-gampang susah, karena apa? Karena musuhnya itu penyakitnya itu banyak, kayak trip, kayak kutu kebul. Nah kita harus waspada. Bagaimana caranya biar nggak terserang kutu-kutuan dan Ya, para sobat tani semuanya, satu kisah menarik ini dari Mas Amri selaku apa ya, pelaku atau praktisi langsung di dunia pertanian, lebih tepatnya sebagai petani cabai. Namanya cabai apa ya? cabai lokal Medan. Cabai lokal Medan yang sudah cukup lah ya, dari tahun 2014 sampai sekarang tahun 2022, beberapa kali menanam cabai ya. Berapa Ya. kali itu? Ya itu saya menanam dari lahan kering ke lahan sawah. Kalau Kira-kira berapa kali panen, berapa kali tanam selama dari kurun waktu 2014 sampai dengan sekarang?
2014 itu saya belum Oh belum ya? belum menanam. Tadi baru nyemplung menjadi petani. Iya, baru Mulainya merintis. dari tahun 2016 saya langsung ya, untung besar tadi itu ya. iya. Jadi Oke. Jadi kalau untuk sobat petani muda, kan sekarang banyak nih anak-anak muda yang apa ya, merasa gengsi untuk menjadi petani, padahal petani itu adalah pekerjaan yang mulia. iya, Bagaimana tidak, kita sebagai masyarakat, bagaimana jadinya kalau tidak ada petani dalam segala hal ya, petani sawah, petani padi, atau juga jagung dan seterusnya. Kalau kita makan nggak ada cabai, kayaknya juga nggak nikmat ya. iya. Makanya untuk para petani muda semuanya, demikian tadi adalah informasi dari Mas Amri selaku praktisi atau yang sudah mencoba jatuh bangun, tapi kayaknya lebih banyak bangunnya daripada jatuhnya, terkait dengan pengalamannya menanam cabai lokal Medan, yang tadi alhamdulillah dari hasilnya bisa bisa buat rumah, dan kita doakan semoga seterusnya lebih sukses lagi ya. Beliau ini adalah contoh yang bisa kita tiru. Oleh karenanya teman-teman, sobat petani muda semuanya, kalau ada yang ingin sharing dengan beliau atau ada yang ingin bertanya-tanya, bisa ditinggal atau ditulis di kolom komentar di bawah ya, di channel YouTube Nani Lestari ini. Mungkin demikian ya, sobat tani muda semuanya. Kita kembali lagi nanti di tema-tema yang sejenis. Intinya tetap semangat untuk para petani muda semuanya. Jangan ragu, jangan malu, karena petani adalah pekerjaan yang mulia dan juga bisa menjadi satu andalan, artinya menjanjikan untuk masa depan kita juga. Baik, demikian tadi ya Mas Amri, terima kasih atas sharing pengalamannya. Sekali lagi semoga menginspirasi para petani muda yang lainnya. Baik, kita ketemu lagi di sesi yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.